Sedangkan ada satu lagi, di unseen force, kekuatan yang tidak tampak di belakang layar. Tapi juga bisa diartikan kekuatan gaib, kekuatan sihir, ya. Diwakili oleh apa? Secret societies, masyarakat rahasia bikinan Yahudi. Namanya macam-macam, ada yang namanya Jewish Lobby, Lobby Yahudi, Freemasonry, Illuminati, Kabbalah, Knight Templar, dan mungkin masih banyak nama-nama lain. Tapi intinya, ini organisasi-organisasi yang sifatnya rahasia. Keanggotaan-anggotanya itu rahasia. Tapi kerjanya adalah menjalankan, ya, nilai-nilai kekufuran untuk disebarluaskan. Kemarin saya baru dengar kasus seorang ikhwah bercerai dengan istrinya gara-gara istrinya tersihir oleh karaoke online. Gitu. Apa? Smul ya? Ya. Terus katanya paketnya itu sama aplikasi Star Maker ya. Ya. Star Maker tuh tahu artinya apa? Yang membuat bintang gitu. Jadi muncul lah nih orang-orang yang memang sebenarnya nggak bisa nyanyi gitu kan. Tetapi dibuat sedemikian rupa, ada equalizernya, ada mixernya, jadi suaranya kayak keren gitu. So dia nyanyi lah gitu. Terus kemudian nanti disebut di online itu, di panggung online itu ada 50 pendengar dia. Padahal cuma 3 yang mendengarkan dia, yang 47 itu robot. Gitu. Untuk membuat dia apa? Dia merasa diri dia udah jadi star. Jadi bagi yang suka tolong like and share. nah, siapa yang menyambut para tagut ini dan dajjal ini? Manusia-manusia yang atau dari kelompok musyrikin, atau dari kelompok kafirin, atau dari kelompok munafikin. Dan jika mereka berkonsolidasi, Allah sebut konsolidasi mereka sebagai hizbus syaitan, partainya syaitan. Dan jika sampai akhir hayat mereka nggak kunjung taubat dan pindah kapling ke kanan, niscaya mereka akan berakhir menjadi golongan al-khasirun, golongan yang merugi. Dan kerugian yang paling nyata kapan mereka alami? Di akhirat nanti, karena mereka akan dakhalan nar, masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bersama siapa? Bersama sentral kehidupannya, yaitu iblis. Kita bersama Adam insyaallah alaihissalam masuk jannah. Mereka yang salah arah itu, salah jalan itu, bakal bersama iblis. Gitu. Karena pada dasarnya di dunia ini yang mereka dengerin tuh iblis, yang mereka taati itu iblis, bukan Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sepanjang sejarah umat manusia ini saja yang terjadi. Di satu wilayah, di satu zaman, kalau Allah sedang memberikan kelompok yang kanan ini posisi kepemimpinan, niscaya mereka akan memperkenalkan sistem iman tauhid. Di zaman kapanpun, di negeri kapanpun, kalau Allah kasih yang sebelah kiri hak memimpin, mereka pasti memperkenalkan sistem kafir syirik. Itu pasti. Tidak mungkin orang beriman mau menegakkan sistem kafir syirik. Nggak make sense itu. Sebagaimana nggak make sense-nya kelompok musyrik atau kafir atau munafik memimpin, tapi mendirikan sistem iman tauhid. Itu nggak mungkin itu. Mustahil. Jelas sampai sini? Ya, ini harus clear, Pak. Karena ini masalah-masalah mendasar dalam pemahaman kita tentang hakikat perjalanan sejarah Bani Adam. Dan sekali lagi setelah saya jelaskan ini, ya, make your decision wisely, ya kan? Ambillah keputusan Anda secara bijaksana. Mau berada di mana? Ashabul yamin apa ashabul shimal? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah Ta'ala, ya kan? Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran datang dari Rabb kalian. Siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Siapa yang ingin kafir, silahkan kafir. Tapi jangan sekali-kali memilih iman lalu sok tahu mengatakan gua nggak butuh surga. Jangan. Dan jangan pilih kekafiran sambil yakin, oh gua bakal masuk surga, gua nggak bakal kena masuk neraka. Nggak mungkin. Udah milih kafir ya ujung akhirnya bersama iblis. Udah milih iman ya ujung akhirnya bersama Adam alaihissalam di jannah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, slide tadi menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan loyalitasnya, kesetiaannya. Ahlul haq, Hizbullah, setianya kepada petunjuk Allah. Sedangkan ahlul batil, Hizbus syaitan, setianya kepada ajakan iblis yang menipu.
Dan penipuan iblis itu baru benar-benar mereka sadari ketika keadaannya sudah nggak bisa dirubah. Sehingga yang ada cuma penyesalan demi penyesalan demi penyesalan tanpa manfaat. Kapan itu? Ketika akhirnya iblis berkhutbah di tengah-tengah neraka. Ada ayatnya nih. Surat Ibrahim ayat 22. Allah berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Berkatalah, berkhutbahlah syaitan, dedengkotnya yaitu iblis, ketika perkara hisab sudah selesai. Perhitungan amal sudah selesai. Penghuni surga sudah masuk surga semua, bahkan orang-orang beriman yang sempat harus masuk neraka dulu karena dosanya dulu begitu bertumpuknya, nggak sempat bertaubat di dunia, tapi masih ada iman, masuk dulu neraka, ya kan? Udah selesai masa tahanan di neraka, pindah ke surga juga. Udah kelar nih urusan, sedangkan yang di neraka ya di neraka, gitu kan. Tahu-tahu tampillah si iblis nih, dedengkotnya syaitan. Berkhutbah. Isi khutbahnya apa? Innallaha wa'adakum. Nggak kebaca ya bahasa Arabnya. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berjanji kepada kalian dan Allah penuhi janjinya. Sedangkan aku ya, juga telah berjanji menjanjikan sesuatu kepada kalian, tapi aku menyalahinya. Di situ dia ngaku. Dia akan ngaku di situ. Oh, waktu di dunia dia nggak ngaku. Semua janji-janji palsu dia tuh dia bungkus dengan kalimat-kalimat yang kayak 100% guarantee lah, jaminan mutu lah gitu. Tapi di akhirat nanti dia kemukakan bahwa dia juga dulu menjanjikan sesuatu, seperti Allah menjanjikan sesuatu. Allah memenuhi janjinya, aku menyalahi. Terus dia katakan apa lagi? Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru, membisikkan, mengajak, mengundang, berdakwah kepada kalian, lalu kalian sambut, lalu kalian terima seruanku. Jadi ketahuilah saudaraku rahimakumullah, iblis tidak punya kuasa sama kita Pak di dunia ini. Sama sekali dia nggak punya kuasa. Bahkan Allah tegaskan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Dia nggak kuasa sama kita, iblis itu. Yang dia miliki cuman apa? Cuman kemampuan membisikkan, mengajak kita, menyeru kepada kita, berdakwah kepada kita. Yang jadi masalah kita kemudian sambut seruannya, dakwahnya, ajakannya, bisikannya. Sehingga kata dia, fala talumuni walumu anfusakum. Karenanya jangan kalian cerca aku, tapi cercalah diri kalian sendiri. Salah lo, gitu. Kira-kira penghuni neraka waktu dengerin khutbahnya iblis, apa yang ada dalam diri mereka? Apa yang ada? Hah? Penyesalan. Dan penyesalan dalam ajaran Islam tuh perkara yang mulia. Kalau apa? Kalau dikaitkan dengan bertaubat. Yang berarti apa? Masih ada waktu untuk merubah diri setelah bertaubat itu. Tapi kalau penyesalan itu ketika sudah nggak ada waktu untuk merubah diri, nggak guna dia. Penyesalan di neraka jelas nggak guna, tapi penyesalan di dunia juga bisa nggak guna. Seperti yang dialami Firaun. Firaun itu menyesal. Ketika apa? Ketika air Laut Merah sudah mulai menghimpit dirinya, menjelang mati dia, napasnya udah sampai ke tenggorokannya. Dia bilang, sekarang aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Diterima nggak sama Allah? Nggak diterima. Karena terlambat. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali nggak bisa menolong aku. Maksudnya di nerakanya itu. Aku nggak bisa nolong kalian, kalian nggak bisa nolong aku. Kita di sini sudah ditetapkan sama Allah. Gitu. Dan memang ini maunya iblis. Kenapa? Karena iblis kan udah bilang sama Allah. Ketika Allah menggugat iblis, kenapa kamu nggak mau sujud pada Adam ketika aku perintahkan? Kan jawabannya songong tadi tuh. Maka Allah kutuk langsung. Allah kutuk. Keluar kamu dari jannah ini. Keluar. Ya, nggak pantas tatakabbaru fiha. Kamu berlaku sombong di dalam jannah. Ya. Terus dia bilang apa? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kasih aku tangguh. Ya, penangguhan. Sampai hari manusia dibangkitkan nanti. Ya. Kata Allah apa? Aku beri tangguh kamu.
Gitu. Nah, dikasih tangguh. Dia nyatakan kebulatan tekad tadi. Kalau begitu, lihat aja nih. Aku nggak akan biarkan mereka di atas jalan kau yang lurus. Gitu. Jadi si iblis ini, waktu ngomong khutbah ini, dia ngomong, aku sekali-kali nggak bisa nolong kalian, kalian nggak bisa nolong aku ya. Dia memang udah tahu. Dia udah tahu, dia ujung akhirnya di neraka. Cuma kan manusia-manusia yang akhirnya ngikut sama dia kan nggak tahu. Sakit betul. Ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, terus yang nggak kalah menyakitkan, yang berikutnya yang saya kasih warna kuning ini. Ya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah. Ya. Sejak dahulu. Artinya apa? Artinya iblis itu tahu kalau syirik itu batil. Syirik itu sesat. Dia tahu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya. Karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridha Allah, melainkan menuju penyambutan Rabb palsu, yaitu Ad-Dajjal. Maka Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 217 menggambarkan semangat memerangi kitanya, orang-orang kafir ini, seperti demikian. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka, kaum kafir harbi, tidak henti-hentinya memerangi kalian umat Islam, sampai mereka dapat memurtadkan kalian dari agama kalian kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Jadi kata-kata وَلَا يَزَالُونَ itu artinya non-stop, terus-menerus, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, terus-menerus bikin proyek-proyek memurtadkan umat Islam. Tapi hati-hati ya, nggak semua orang kafir kayak gitu. Kafir harbi yang kayak gitu. Kafir harbi itu artinya kafir yang memerangi kita, Pak. Dan diantaranya siapa? Ya pendukung NOS. Karena NOS ini adalah untuk mewujudkan kejayaan Dajjal. Nilai-nilai kekufuran Dajjal. Berarti mereka membela dong itu. Dan mereka yang mendukung NOS ini sadar sesadar-sadarnya, satu-satunya pihak yang bisa menghalangi proyek besar NOS ini adalah dinullah al-Islam. Agama Allah al-Islam. Karena yang lain sudah terkapar. Nasrani sudah terkapar, Yahudi sudah terkapar, Buddha, Hindu sudah lama terkapar. Ini Islam ini belum terkapar. Ya. Dan kita harus yakin dia nggak pernah terkapar. Karena Allah sudah janjikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Silakan dicatat ayatnya, nanti dipelajari. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini orang-orang kafir sudah putus asa mau mengalahkan agama kalian. Maka jangan takut sama mereka, takut kepadaku, kata Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di dalam buku Dajjal di Antichrist, sistem Dajjal versi bahasa Indonesianya, Ahmad Thompson berpandangan adanya 3 sisi dari Dajjal. Jadi kalau Anda bisa cari dan Anda doyan baca buku bahasa Inggris, bisa Anda pesan ini buku ini, Dajjal di Antichrist, karya Ahmad Thompson, penulis muslim berkebangsaan Inggris. Buku ini tahun 2000 pernah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal, tapi sayang cuman beredar 2 tahun saja, 2000-2001, habis itu nggak pernah ada lagi di lapangan. Di toko Buyung, sampai di Buyung juga udah nggak ada toko buku Buyung. Ya. Baru tahun 2013 terbit lagi oleh penerbit yang lain, penerbit Zahira dengan judul yang sama, Sistem Dajjal. Saya sangat menganjurkan Anda cari buku ini, pelajari. Karena penulis buku ini dengan sangat bagus sekali, sistematis, menguraikan aspek kehidupan demi aspek kehidupan dari sistem dunia modern sekarang ini, yang kesimpulan akhirnya, semua aspek kehidupan sekarang ini sudah berfondasikan nilai-nilai kekufuran. Aspek ideologi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kedokteran, farmasi, semua. Makanan, ya, pertanian, semua. Nggak ada kecualinya. Ya. Nah, jadi dia mengatakan ada 3 sisi dari Dajjal. Sisi oknumnya, the individual, ini yang belum nongol nih. Ini yang ditemukan oleh Tamim Ad-Dari, sebuah pulau terpencil dalam keadaan terikat. Dia belum nongol ini. Kemudian sisi peradabannya, a worldwide social and cultural phenomenon. Dan sisi kekuatan gaibnya, kekuatan tidak tampaknya, an unseen force ya. Gambarannya yang lebih enak tuh yang ini. Nah, gini kira-kira. 3 aspects of Dajjal, 3 sisi Dajjal. Individunya, oknumnya, kemudian gejala sosial budaya globalnya, Pol, Exos, Bud, Mil, Penkum dan seterusnya ya. Ini apa namanya? Apa nih tulisan ini? Hah?
sistem dajjalnya, nosnya ini, Novus Ordo Seclorum. Sedangkan ada satu lagi, the unseen force, kekuatan yang tidak tampak di belakang layar. Tapi juga bisa diartikan kekuatan gaib, kekuatan sihir, ya. Diwakili oleh apa? Secret societies, masyarakat rahasia bikinan Yahudi. Namanya macam-macam, ada yang namanya Jewish Lobby, lobby Yahudi, Freemasonry, Illuminati, Kabbalah, Knight Templar, dan mungkin masih banyak nama-nama lain. Tapi intinya, ini organisasi-organisasi yang sifatnya rahasia. Keanggotaan-anggotanya itu rahasia. Tapi kerjanya adalah menjalankan ya nilai-nilai kekufuran untuk disebarluaskan. Dari mana kita tahu? Ya dari mantan anggotanya. Seorang ulama di Lebanon terjerat ikut Freemasonry. Lewat apa? Lewat langkah pertamanya dia diajak kepada organisasi sosial. Lions Club, Rotary Club, itu kan underbow-nya dari Freemasonry. Nah, setelah dia dilibatkan di situ, dinilai ini orang aktif yang bagus nih. Bagus kita masukin ke dalam organisasi rahasia Freemasonry. Diajak, mau dia. Ikutlah dia, dilantiklah dia dalam pertemuan rahasia. Di level pertama. Level pertama ya bersaksinya di depan Al-Quran. Karena dia Muslim. Kalau yang Kristen di depan Bible. Dikasih tugas-tugas untuk uji loyalitas. Lulus, naik ke level 2. Dibaiat lagi, dilantik lagi di sebuah pertemuan rahasia. Saksinya nambah, bukan Quran saja, lilin menyala. Dikasih tugas-tugas lagi, uji loyalitas, lulus lagi, level 3 lagi, dilantik, dibaiat dalam pertemuan rahasia. Saksinya nambah, Quran, lilin, bunga mawar. Terus level 4, level 5, level 6, level 7. Di level 7 Pak, saksinya banyak. Tapi Qurannya udah nggak ada. Dia nggak sadar nih, ikut aja terus dia. Sampai ke level berapa? 30. Dia masih ikut. Level tertinggi Freemasonry itu 33. Dan tidak boleh orang masuk level 33 kecuali kalau berdarah Bani Israel. Berdarah Yahudi. Yang non-Yahudi maksimal mentoknya level 32. Dia sampai level 30. Nah, di level 30 waktu dilantik, dia terkejut karena lafal sumpah pelantikannya harus diawali dengan kalimat in the name of Lucifer. Atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Baru dia sadar. Alhamdulillah imannya masih nyala di situ. Dia sadar, ini hizbus syaitan, ini partai syaitan, nggak layak saya ulama ada di sini. Dia keluar meninggalkan organisasi itu, bikin buku judulnya Gerakan Freemasonry, membongkar isi gerakan itu. Terbit tahun 1975 oleh Rabito Alam Islami yang menerbitkan. Tapi sekarang Anda nggak bisa temukan buku itu, udah diborong sama Freemasonry. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, banyak orang-orang penting di dunia sekarang ini, ya kan, yang ada yang diajaknya ke Freemasonry, ada yang ke Illuminati. Kalau kalangan artis, penyanyi umumnya diajaknya kemana? Ke Kabbalah. Karena Kabbalah ini banyak ritual-ritual mistisnya. Semuanya ada ritual mistisnya, tapi kalau di Kabbalah lebih-lebih lagi. Makanya kayak anggota Kabbalah yang bernama Lady Madonna itu, ya kan, dia dalam klip-klip videonya itu sampai menampilkan kayak semacam sihir-sihir gitu, magic-magic gitu. Ya, kenapa? Kan itu kebiasaan dia. Ya, dan itu semacam bikin perjanjian dengan setan, kalau dia tetap mau mengikuti ritual-ritual setan itu, akan dijamin kesuksesannya. Dia akan bertahan di papan tangga lagu teratas di Amerika. Atau kalau film, ya kan, box office, ya kan, dahsyat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, para pendukung sistem Dajjal menyusun makar berupa mega proyek New World Order sebagai bentuk persembahan dan penyambutan kedatangan pemimpin sekaligus juru selamat mereka Al-Masihud Dajjal. Segenap kecanggihan teknologi dan peradaban modern didaya gunakan untuk menggiring segenap umat manusia turut menyambut bahkan menghamba kepada Dajjal pada saat puncak fitnah itu nanti keluar, ya. Jadi sistem Dajjal ini belum ada Dajjalnya, tetapi karakternya sudah mirip dengan Dajjal. Dan di antara andalan utamanya adalah kecanggihan teknologi. Ya. Kemarin saya baru dengar kasus seorang ikhwah bercerai dengan istrinya gara-gara istrinya tersihir oleh karaoke online. Gitu. Apa? Smul ya. Ya. Terus katanya paketnya itu sama aplikasi Star Maker ya. Ya. Star Maker itu tahu artinya apa?
yang membuat bintang gitu. Jadi muncullah nih orang-orang yang memang sebenarnya nggak bisa nyanyi gitu kan. Tetapi dibuat sedemikian rupa, ada equalizernya, ada mixernya, jadi suaranya kayak keren gitu. So dia nyanyi lah gitu. Terus kemudian nanti disebut di online itu, di panggung online itu ada 50 pendengar dia. Padahal cuma 3 yang mendengarkan dia, yang 47 itu robot. Gitu. Untuk membuat dia apa? Dia merasa dirinya udah jadi star, jadi bintang. Sama lakinya udah dilarang dia, nggak mau. Akhirnya dia milih itu daripada keutuhan rumah tangganya. Nauzubillah min dzalik. Sihir Dajjal ini. Dajjalnya belum muncul, Pak. Tapi sihirnya udah mulai beraksi, ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, sudah jam 9, waktu kita terbatas seperti biasanya, ya kan? Saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari malam hari ini sudah bisa membawa kita kepada pemahaman betapa dahsyatnya sistem kafir syirik, sistem Dajjal ini. Ya, fitnahnya ada dalam berbagai aspek kehidupan kita. Karenanya nanti ketika Allah takdirkan terjadi bencana-bencana besar sampai shutdown of modern technology, baru nyaho tuh para pendukung sistem Dajjal. Karena mereka mengandalkan teknologi. Gitu. Makanya sekali lagi, Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan, shutdown of modern technology bukan buruk bagi umat Islam, malah itu bahagian dari pertolongan Allah bagi kita. Sehingga kita tiba-tiba dibuat menjadi setara dengan kaum kafir barat. Kalau kaum kafir barat sudah nggak punya teknologi canggih, apa yang bisa mereka banggakan? Apa yang bisa membuat mereka jadi sombong dan menzolimi kita lagi? Udah nggak ada, Pak. Sisanya tinggal adu kuat kita sama mereka. Makanya persiapkan diri. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang tidak salah menentukan pilihan hidup. Dan kita bisa istiqamah sampai husnul khatimah menjemput kita. Ya, demikianlah saya kembalikan ke pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.